Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Senang sekali di hari ini kita bisa berjumpa dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinase GKJ Purworejo. Saudara, hari ini kita akan belajar apa bedanya iman dan beragama. Beriman dan beragama. Beriman adalah meyakini Tuhan sebagai yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Adil, Pencipta alam raya. Beriman. Beragama adalah simbol-simbol dari agama itu melekat pada kita dan kelihatan, misalnya di KTP. Oleh sebab itu, orang yang beriman semestinya beragama. Tapi orang yang beragama belum tentu beriman. Saya sudah bertahun-tahun, lebih dari 25 tahun, mendampingi di Rutan Purworejo, ya, di tempat kami. Dan di sana ada para sahabat kita yang tersesat. Mereka beragama tapi bunuh anaknya, mereka beragama tapi bunuh istrinya, mereka beragama tapi merampok dan rugikan orang lain. Tentu itu bukan anjuran agama, bukan? Nah, oleh sebab itu, saudara, ada bedanya antara beriman dan beragama. Kita diminta beriman, bukan sekedar beragama. Nah, saudara, saya akan membacakan bagian kesaksian dari Galatia 2 ayat 20. Galatia ayat 2, bagian 2 ayat 20. Galatia 2:20, yang ini akan menunjukkan tentang apa yang tadi kita sebut, bedanya iman dan agama. Saya bacakan untuk kita yang demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya ulang baca. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku, ini bagian yang penting. Yang pertama, aku hidup karena kita masih hidup. Dua, bukan aku sendiri yang hidup. Karena apa? Karena imannya itu diwujud nyatakan, diejawantahkan dalam perilaku sehari-hari. Lalu tiga, karena Yesus Anak Allah yang menyelamatkan aku. Jadi kita dipanggil bukan sekedar untuk beragama, tapi beriman. Beriman artinya menjadi pribadi yang punya relasi dengan Allah. Satu. Dan yang kedua, mewujudkan itu kehidupan seperti yang seharusnya. Dan yang ketiga, ini yang melandasi, yaitu iman di dalam Yesus. Saya dulu diajari dan senang sekali dengan lagu ini. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, ini yang diminta. Maka hari ini, saudara, saya mengajak kita, mari kita beriman. Bukan sekedar agama. Saudara tahu, agama tidak menyelamatkan. Agama hanya ada di KTP. Tapi kalau agama itu dihayati dalam kehidupan yang benar, dalam relasi dengan Allah dan sesama, nah itu iman. Jadi kita tidak hanya beragama, tapi beriman. Beriman dan beragama. Beragama tetapi sangat beriman, bukan sekedar beragama. Saya kasih tahu sekali lagi, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman, yaitu melalui perbuatan kebaikan, penyembahan kepada Allah, dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih, apakah itu mudah? Ya, hal yang baik memang tidak mudah. Tapi itu tergantung. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara saya mau serius dan minta Tuhan tolong, Tuhan akan menolong kita. Bukankah Roh Kudus hadir untuk menolong kita? Saudaraku yang terkasih,
hadapi hari ini dan terus untuk menjadi orang-orang yang beriman di tengah pandemi yang seperti ini, macam-macam. Mari kita terus menjadi orang yang beriman dan wujudkan dalam kehidupan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami menjadi orang yang beriman, bukan sekedar beragama. Semoga Tuhan memberkati kami mampu mewujud nyatakan iman dalam kehidupan secara nyata, tidak hanya penyembahan kepada Allah, ibadah, tetapi lebih dari itu adalah perilaku hidup sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kami dan memampukan kami dengan Roh Kudus-Mu. Berdoa untuk orang yang masih sakit karena pandemi COVID-19. Berdoa untuk para medis dan dokter dan sejawatnya yang berjuang untuk mendampingi. Berdoa untuk pemerintah yang mengatur supaya pandemi ini berakhir. Berdoa untuk semua pihak yang tidak kami sebutkan, yang memiliki kerinduan yang sama untuk kebaikan dan untuk berakhirnya masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.